Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Tunggu sebentar, Bapak Ibu-Ibu. Apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah, Anak-anak? Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita kembali bertemu tentang pembelajaran kimia lingkungan, di mana pada hari ini merupakan pertemuan kedua ya, yaitu tentang kimia air dan pencemaran air. Oke, sebelum kita mulai, kita ada sedikit pantun dulu. Pagi hari minum jamu, jangan lupa makan pepaya. Selamat datang mahasiswaku, mari belajar dengan semangat dan bahagia. Cakep. Oke, Eh, anak-anak, adapun skenario pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Tadi Bapak lupa absen ya. Tadi udah Bapak lihat di ruang Zoom itu semuanya sudah pada hadir. Ada 6 orang, semuanya sudah lengkap. Eh, Kira-kira bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. semangat sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, karena kesehatan itu penting ya anak-anak. Walaupun sekarang musim hujan, bentar lagi kita ada Idul Adha juga, tapi kesehatan tetap kita jaga dan tetap selalu semangat. Baik anak-anak, untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2 capaian anak-anak. Yang pertama itu mahasiswa itu mampu membedakan sifat fisika dan sifat kimia air. Yang kedua itu mahasiswa itu mampu menganalisis hubungan antara sifat kimia air dan fisika air terhadap kualitas air. Pada minggu pertama kemarin kita telah belajar mengenai pengertian sifat fisika dan sifat kimia. Ada yang masih ingat apa pengertian sifat fisika dan sifat kimia? Eh, Mungkin Bu Vika ada yang ingat apa itu pengertian sifat fisika dan apa itu pengertian sifat kimia? Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Etianto Arman selaku dosen pengampu. Izin menjawab, Bapak, kalau menurut saya sifat fisika itu bisa diamati, Pak, dengan mata dan bisa diukur. Kalau untuk sifat kimia itu eh, tidak bisa diamati, Pak. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab, Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya benar ya Bu Vika ya. Benar ya Vika ya. Bahwasanya sifat fisika itu sifat yang bisa diamati dengan mata biasa dan sifat kimia itu tidak bisa diamati dengan mata biasa, tetapi dia butuh parameter lagi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar, mahasiswa itu akan membedakan mana yang termasuk sifat fisika dan mana yang termasuk sifat kimia. Nanti apabila mahasiswa sudah tahu membedakannya, nanti akan menghubungkan kira-kira bagaimana hubungan antara sifat fisika dan sifat kimia terhadap kualitas air. Nah,
Ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan selama pembelajaran itu dari Rano dan kawan-kawan tentang kimia lingkungan. Nah, ah, anak-anak, hari ini ada dua gambar. Yang pertama itu ada gambar air yang berwarna keruh dan yang kedua ada air yang berwarna jernih. Nah, menurut anak-anak dari kedua air ini mana air yang mengalami pencemaran dan mana air yang tidak mengalami pencemaran. Mungkin bisa diamati dulu apa gambarnya, kemudian nanti saya minta anak-anak untuk menjelaskan mana yang termasuk eh, tercemar dan tidak tercemar. Sudah diamati anak-anak? Sudah. Udah, Oke, Pak. Ya, Pak. oke, Rizka dan Fauzi. Oke, Rizka. Dari dua Ya. gambar ini, kira-kira menurut Rizka, mana yang mengalami air tercemar dan mana yang tidak mengalami air tercemar? Gambar 1 air mengalami tercemar, gambar 2 tidak. Oke, oke. Dari pendapat Rizka, satu tercemar dan satu tidak tercemar. Oke, kita minta pendapat yang kedua dari Fauzia. Menurut Fauzia, mana? Ya, izin menjawab Pak Anto. Yang satu yang berwarna coklat itu tercemar Pak Anto. Yang satu yang jernih itu sepertinya tidak tercemar Pak Anto. Oke, sama ya, sama Rizkia tadi. Oke, coba Nur Azizah, yang mana yang tercemar dan tidak tercemar? Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Di sini saya sama dengan teman saya yang kedua, yang pertama dan kedua tadi. Yang pertama memang sepertinya gambar sebelah kiri ini yang tercemar karena airnya sudah keruh ya Pak ya. Dan yang kedua ini masih jernih, jadi mungkin masih mengalami masih natural gitu. Terima kasih Bapak, mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, oke, terima kasih anak-anak jawabannya. Kira-kira ada enggak yang memiliki pendapat lain? Yang tadi itu semuanya menjawab yang pertama tercemar. Kira-kira ada enggak yang mengira bahwasanya yang kedua pendapat yang kedua yang tercemar gitu? Ada enggak kira-kira anak-anak? Tidak, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, anak-anak, sebenarnya dari kedua gambar ini, yang pertama itu ada air keruh, yang kedua itu ada air jernih. Nah, anak-anak, kalau sekiranya air itu keruh penyebabnya kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Belum? Oke. Ada sampah, Pak, mungkin. Oke, ada Tika tadi katanya ada sampah. Oke, misalnya ya anak-anak, kalau kita lihat dengan kasat mata atau pandangan biasa saja, air keruh ini kita akan menganggap dia itu air yang tercemar. Sedangkan air yang kelihatannya jernih ini kita akan menganggap dia tidak tercemar. Padahal anak-anak, air keruh itu penyebabnya itu kan karena adanya larutan tersuspensi yang sangat banyak. Sehingga misalnya nih hujan lebat malam-malam, nanti tanah yang ada di di tanaman nanti turun sehingga banyak larutan tanah tersebut yang tersuspensi sehingga warnanya menjadi keruh. Nah, mungkin dari pandangan kita akan menganggap bahwasanya yang pertama itu tercemar karena menurut pandangan kasat mata kita. Nah, yang kedua ini dia jernih. Jernih karena kalau menurut kita karena dia jernih, berarti dia ini tidak tercemar. Nah, kalau kita lihat dari segi dari tetap mata mungkin ini tidak tercemar anak-anak. Tapi kalau kita lihat dari segi kimia, kita kan tidak tahu ya apa aja komposisi yang terlarut dalam sungai ini. Walaupun dia kelihatannya jernih, bisa jadi ada misalnya komponen kimia yang berbahaya, misalnya PB atau timbal. Kan kalau PB, merkuri, raksa dalam air kan dia tidak berwarna, sehingga dia akan kelihatan berwarna jernih. Padahal di dalamnya sangat berbahaya. Nah, jadi itu ya anak-anak ya. Jadi untuk menentukan apakah sungai ini dia tercemar atau tidak tercemar itu tidak butuh hanya dengan melihat dengan kasat mata saja, melihat dengan mata telanjang saja. Jadi kita butuh pendekatan nanti sifat fisikanya bagaimana, sifat kimianya bagaimana. Nah, kita butuh keduanya. Jadi apa kesimpulannya, apa apa intinya anak bahwasanya
eh, yang tampak bersih itu belum tentu suci, dan yang tampak kotor itu belum tentu beracun. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini itu ada tentang sifat fisika air, kemudian ada sifat kimia air, kemudian kita bisa membedakan mana yang termasuk sifat fisika dan mana yang termasuk sifat kimia. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu mampu menganalisis hubungan keduanya terhadap kualitas air. Nah, anak-anak, seperti yang terlihat pada slide, bahwasanya sifat fisika air seperti yang disampaikan oleh Vika tadi, bahwasanya dia bisa diamati dengan mata telanjang. Apa aja kira-kira sifat fisika yang bisa diamati dengan mata telanjang? Seperti tadi ya, anak-anak, seperti adanya warna tadi. Ada warna, oh ini keruh, ini tidak keruh. Kemudian ada dari segi bau, oh ini berbau, ini tidak berbau. Kemudian dari segi kekeruhan, turbidimetri. Kemudian juga dari suhu. Suhu, apakah suhunya berapa? Rasanya bagaimana? Berapa padatan terlarutnya dan bagaimana kemampuan dia mengantarkan listrik. Nah, sifat fisika ini itu dapat kita amati secara langsung tanpa kita mengubah komposisi kimianya. Nah, sedangkan untuk sifat kimia itu apa aja yang termasuk sifat kimia? Ada misalnya pH, kemudian ada DO, oksigen terlarut, kemudian ada BOD, ada COD, kemudian ada kesadahan total, kemudian alkalinitas dan ion organik lainnya. Nah, untuk sifat kimia itu berkaitan dengan reaksi atau komposisinya. Makanya dia tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, bisa dipahami anak-anak kira-kira ini yang termasuk sifat fisika, ini yang termasuk sifat kimia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang anak-anak ini ada sebuah penelitian itu tentang analisis kualitas air. Nah, di sini di hasil penelitiannya dia telah menganalisis ini parameter yang ditentukannya dan ini hasilnya. Nah, di sini ada banyak parameter yang dia tentukan. Sekarang coba anak-anak mengelompokkan mana kira-kira yang termasuk ini sifat fisika dan mana yang termasuk ini sifat kimia. Oke, silakan anak-anak dikelompokkan dulu berdasarkan materi yang disampaikan tadi. Oke, anak-anak sudah bisa mengelompokkannya? Oke, kita minta Pak Angga. Pak Angga, menurut Pak Angga, kira-kira mana yang termasuk kelompok fisika dan mana yang termasuk kelompok sifat kimia? Izin Bapak untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya yang fisika merkuri, terus yang kimia mungkin minyak dan lemak seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Anggi. Mungkin mm, Vika, bisa Vika? Ya, izin menjawab Bapak, kalau menurut saya yang sifat fisika itu seperti temperatur, warna, kemudian padatan tersuspensi. Kalau yang kimia itu mungkin pH, kemudian merkuri, nikel, ataupun logam lainnya, Pak. Oke, terima kasih ya Vika dan juga Anggi. Nah, berdasarkan yang saya jelaskan tadi itu ada sifat fisika, sifat kimia. Kita lihat ya, sifat fisika itu dia mampu kita lihat dengan mata. Tadi sudah dijelaskan bahwa berarti kalau dari sini yang sifat fisikanya itu adalah temperatur, ada padatan tersuspensi dan warna. Nah, yang lainnya ini termasuk kepada sifat kimia. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan bagi kelas ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu ada
Fauzia, kemudian Anggi, dan juga Nurazizah. Kemudian kelompok kedua itu ada Vika, kemudian ada Rizkia, dan ada Rizkia. Oke. Tugasnya itu nanti saya akan berikan kasus, nanti silakan diamati kasusnya, kemudian identifikasi apa kira-kira masalahnya, analisis sifat fisika dan kimianya, dan hubungkan apa pengaruhnya terhadap kualitas air, nanti disusun kesimpulannya. Nah, ini kasusnya untuk kelompok 1 itu ribuan ikan mati massal di Sungai Berantas, untuk kelompok 2 itu Sungai Pekalongan tercemar limbah batik. Oke, saya kasih waktu untuk anak-anak berdiskusi dulu dengan kelompoknya 3 menit, 2 menit, nanti akan saya minta. Berdasarkan apa yang telah kita sampaikan tadi ya, kira-kira apa yang pertama itu dulu identifikasi dulu masalahnya. Kemudian apa penyebabnya? Kemudian apa sifat fisika yang di sana ada? Kemudian apa sifat kimia yang di sana ada? Dan apa kesimpulan, apa hubungan antara sifat fisika dan sifat kimianya? Oke, sudah ya, sudah mendiskusikan. Oke, sekarang saya minta kelompok 1. Kelompok 1 tadi ada Fauzia dan kawan-kawan untuk menyampaikan ribuan ikan mati massal di Sungai Berantas itu kira-kira apa sifat kimia fisikanya, apa identifikasinya. Diminta ya Fauzia, coba Fauzia. Nah, ya, izin menjawab, Bapak. Kalau kita lihat dari Sungai Berantas ini agak coklat gitu, Pak. Ya, mungkin bisa sifat fisikanya ada warna tadi ya, Pak. Warna. Kemudian kimianya bisa jadi kadang ada limbah-limbah atau misalnya kalau ada merkuri mungkin akan sangat berbahaya. Seperti itu mungkin Bapak. Maaf jika mungkin kurang tepat, Bapak. Oke, terima kasih ya. Dari kelompok 1 ada Fauzia. Kemudian kelompok 2 coba Vika. Oke, kalau dari yang dilihat Pak, ini untuk sifatnya mungkin dari warna juga. Untuk yang fisika, dilihat di sini airnya berwarna keruh. Kemudian untuk kimianya mungkin pH-nya Pak, karena di sini terlihat sampah banyak. Oke. Oke, benar ya. Dari segi sifat fisikanya sudah paham, dari segi sifat kimia juga sudah paham. Nah, kira-kira bagaimana hubungan antara sifat fisika sama sifat kimia terhadap kualitas air? Siapa yang mencoba? Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Siapa yang mau mencoba? Apa kira-kira hubungan antara sifat fisika dan kimia terhadap kualitas air? Oke, kita minta Fauzia bisa? Kira-kira bagaimana hubungannya? Jadi kalau kita mau menentukan kualitas air itu, apakah perlu satu parameter saja? Kira-kira bagaimana? Izin menjawab Bapak, kalau menurut saya itu harus kedua-duanya Bapak. Karena misalnya yang tadi Bapak sampaikan di awal perkuliahan ada sungai berwarna coklat. Oh itu mungkin bisa jadi karena habis hujan, jadi sedimentasinya naik ke atas tanahnya seperti tadi Bapak sampaikan. Itu kan tidak berbahaya sebenarnya ya Pak. Karena nanti lama-kelamaan dia akan jernih lagi ketika tanahnya mengendap. Jadi kalau seandainya hanya salah satu saja mungkin tidak bisa. Jadi ada hubungan, mungkin ada faktor, ada yang suka buang limbah mungkin atau tercemar dengan senyawa-senyawa kimia lainnya. Seperti itu jawaban dari saya, Pak Anto. Oke, terima kasih Fauzia. Ini ada Nur Aziza. Coba Nur Aziza. Oke, terima kasih Bapak Adrianto atas kesempatannya. Izin saya menambahkan mungkin ya. Di sini kan kita tadi lihat faktor kimia dan fisika ya. Di sini kan sifat fisika air kita tahu tadi ada warna segala macam. Nah, bisa berubah menjadi keruh dan mungkin temperaturnya nanti juga berubah karena dipicu oleh reaksi kimia ya dari limbah beracun mungkin yang memotong supaya oksigen terlarut dalam air tersebut. Nah, sekian Bapak. Mohon maaf atas kalau ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Aziza. Kita beri aplaus dulu ya semuanya untuk yang sudah menyampaikan materinya. Oke, benar ya. Kalau kita mau melihat kualitas air, maka kita tidak hanya melihat dari satu parameter,
tapi kita juga butuh parameter lainnya. Jadi kita agar agar kesimpulan yang kita tarik itu dapat teruji. Jadi kalau untuk kasus ini kita harus melihat dari parameter fisika dan parameter kimia. Jadi hubungannya berarti dia saling saling melengkapi, saling keterkaitan. Nah, kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Sekarang silakan di-scan. Ini untuk evaluasi. Silakan di-scan. Kira-kira menurut anak-anak apa jawabannya? Tidak panjang-panjang. Oke, ada yang menjawab. Oh, ada sifat kimia itu seperti pH. Kemudian ada apa DO, BOD dan lain sebagainya. Sifat fisika ini ada dilihat dengan mata, warna, bau. Ya, benar. Benar ya, Nana? Benar. Oke. Eh, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan ya Maria untuk Pak Etrianto Arman ya. Ya, Pak. Ya, sebelum saya memberikan masukan, ya Pak Etrianto, saya persilakan Ibu Nur Azizah Ramadhani untuk memberikan komentarnya terkait kelemahan yang perlu diperbaiki. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurmasa, selaku instruktur berteaching pada pagi hari ini, dan Pak Putra Bismantolo selaku moderator, izin menjawab pertanyaan tadi. Kelemahannya, mohon izin Pak Etnianto, mungkin dari cara ngomongnya ke mahasiswa agak lebih luas mungkin Pak, karena kita kan bermain dengan orang dewasa ya yang sudah mulai beranjak dewasa. Jadi pilih bahasa yang mungkin enak didengar mereka, mungkin bukan enak didengar, lebih asik bagi mereka menerimanya. Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Masa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Azizah. Ini saya masih belum paham Bu. Coba bisa dicontohkan Bu Anariza, yang asik itu seperti apa maksudnya? Ya, mungkin kan jadi gimana nih agak iramanya agak diitukan mungkin Pak, agak berirama gitu. Oh, Karena kalau berirama ya. ya, jadi mereka agak gampang untuk menjawab apa yang kita Intinya menggunakan variasi intonasi ya. ya variasi intonasi. Ya, ya diterima ya Pak Etrianto masukannya. Terima kasih Nur Azizah masukannya. Oke. Baik Pak Etrianto, secara keseluruhan juga sudah bagus ya, komunikasinya sudah terjalin lah antara dosen dan mahasiswa. Ini ada beberapa masukan. Yang pertama PowerPoint-nya nanti tadi kalau di slide awal sudah bagus ya. Hanya saya menginginkan tadi Bapak tuh ada AI-nya itu waktu, karena Bapak menggunakan foto AI itu. Pikir saya tadi itu langsung pantunnya pantun AI itu. Boleh saja Bapak Ibu kalau ingin menggunakan foto AI tapi pakai gunakan pantun ya, itu bisa menggunakan add-ins itu di PowerPoint, kemudian pilih DID itu ya. Jadi aplikasinya DID itu di PowerPoint 2016 ke atas ada fasilitas itu di PowerPoint Bapak Ibu ya. Namanya DID ya. Kemudian PowerPoint-nya tadi bisa melihat contoh punya Bu Fauziah ya, sudah tersusun itu. Ya, tersusun sesuai dengan proses pembelajaran. Mungkin tadi berdoanya tidak ada, mengecek kehadirannya tidak ada itu kan. Tinggal dilengkapi saja itu. Usahakan Bapak tadi hadirkan video inspirasi. Jadi belum ada kan video inspirasi, hanya dalam bentuk membedakan dua gambar deh ya, gambar kondisi sungai. Itu sudah bagus Pak. Itu kalau bisa dicontoh saja tadi kan, dicontoh contoh kasus
Tapi kalau bisa ada video inspirasinya di awal. Video inspirasi cari aja. Ini kan profil lulusannya nanti menjadi apa nih Pak? Yang khusus sub CPMK ini. Bisa menjadi kurator mutu, Pak. QC, Ya, Pak. kurator mutu misalnya kan. Ya hadirkanlah sosok-sosok yang ini ya. Mungkin di YouTube tuh banyak mungkin ya. Bisa mencontohkan di negara lain misalkan. Pengelolaan sungai tadi kan. Iya, Pak. Ya di Indonesia ini faktanya memang sungai itu jarang yang bersih ya. Padahal kita ini negara beragama gitu. Itu yang kita sangat sayangkan gitu ya. Seperti negara-negara yang notabene katanya tidak beragama, komunis misalnya kan, seperti Korea, Jepang itu malah alamnya itu terjaga dengan baik gitu, terawat dengan baik. Ini yang jadi problematika kita kan. Jadi hadirkan sosok-sosok inspiratif itu Pak ya, sebelum masuk ke sub CPMK. Jadi namanya boleh menggunakan istilah sub CPMK tapi jangan CP. CP itu umum ya. Berarti capaian pembelajaran itu umum itu. Ini sub CPMK atau tujuan pembelajaran saja lah mungkin. Kalau mahasiswa bingung apa sub CPMK udah tujuan pembelajaran gitu saja Bapak Ibu ya. Sama maknanya ya. Tujuan pembelajarannya tadi kan mampu dalam satu kata sebenarnya mampu membedakan dan menganalisis ya. Iya. Sebenarnya membedakan itu ya bagian dari menganalisis sebenarnya, bagian-bagiannya. Mungkin ini sub CPMK-nya satu sebenarnya mampu menganalisis hubungan sifat fisika dan kimia ya, Iya, Pak. ya terhadap kualitas air tadi. Usahakan jangan hanya oh ini sumber daftar pustakanya, jangan disuruh baca Pak. Oh, ya. Ya dibaca ya anak-anak ini bukunya kan sudah kalian miliki semua, baca di halaman misalnya 10 sampai 20. Nah, nanti dikasih tugasnya di PowerPoint itu. Silakan buat ringkasan itu, Pak. Ya, buat ringkasan. Disuruh membaca, dipaksa membaca ini kan. Terkait materi, disuruh baca, paksa membaca. Itu buat ringkasan ya, ringkasannya dituangkan di mana gitu kan. Boleh di buku catatan atau kalau bisa, kalau kita bisa menilai arsip ringkasannya itu kan, itu bisa di Padlet gitu kan. Atau bisa juga menggunakan kelas poin, Pak. Ya, tadi kalau Bu Fauzia kan menggunakan kelas poin itu bisa di kelas poin Bapak tidak akan hilang itu. Dibuat khusus dokumen untuk materi ini gitu kan. Kalau bisa kelas poinnya yang berbayar ya. Kalau yang gratis itu banyak terbatasnya ya. Udah tanya jawab baru Bapak boleh ceramah gitu. Ya ceramahnya itu usahakan ya terkait dengan tujuan pembelajaran itu ya. Bagaimana kita membedakan dan menganalisis hubungan sifat. Ini saya lihat tadi Bapak memang banyak menjelaskan ya. Menjelaskannya tuh usahakan Bapak Ibu ketika bukan menjelaskan, ya. Menjelaskan boleh tapi nanti aktivitas membimbingnya yang banyak gitu sebenarnya. Jadi kita ini memang mahasiswa tuh butuh dibimbing Bapak Ibu. Ya. Nanti waktu penyelesaian analisis kasus itu harus dibimbing ya. Karena saya yakin Bapak Ibu kompetensi mulai di SD, SMP, SMA itu kadang kita sebagai pendidiknya yang kurang sabar membimbing gitu. Ya, itu sih permasalahan kita di Indonesia tuh kita lemahnya sabar dalam membimbing ini. Tiba-tiba ceramah gitu kan, ceramah panjang lebar disuruh kasih tugas. Mana bisa Bapak Ibu kan? Kalau Pak Etrianto misal belajar mobil diceramain sama orang tua. Nah, ini mobil nanti gini 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 ya. Diceramain kan habis-habisan. Ayo bawa mobil, bisa nggak? Yang ada nabrak nah kan. Ya, kebanyakan masih seperti itu. Harapannya nanti pembimbingannya terlihat ya sampai penentuan solusi. Jangan lupa nanti di real teaching juga dipresentasikan. Jadi manajemen waktunya harus cepat ya Bapak Ibu. Walaupun nanti bisa 100 menit itu, jadi ada presentasinya panel aja Bapak Ibu. Jangan satu persatu kan waktunya lama gitu. Jadi panel aja presentasinya. Waktu real teaching nanti. Udah itu baru ada feedback ya. Diberikan evaluasi. Kalau ingin memberikan kuis tadi apa sebelum diberikan kasus. Ya. Kalau ingin memberikan kuis. Udah itu ada kesimpulan, buat kesimpulan di PowerPoint-nya. Tapi diminta mahasiswa dulu membuat kesimpulan dari bagaimana membedakan dan menganalisis tadi kan. Dan itu baru Bapak simpulkan lagi di akhir bagaimana cara membedakan dan menganalisis sifat fisika dan kimia tadi.
dalam terhadap kualitas air. Saya kira itu Pak Etrianto ya, nanti untuk perbaikan di real teaching. Baik. Terima Ini kasih Bapak Bapak Ibu, atas sama-sama. masukannya Bapak. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini masukan ini jangan ditutup ya ininya. Maksudnya itu harus open ended gitu ya. Jadi tujuan kita memberikan masukan ini agar kita lebih baik ke depannya. Ya, ya mungkin memang kalau kita dikritik tuh nggak enak ya hati kita biasanya. Tapi itu memang seperti obat ya Bu Fauzia ini kan ahli obat. Obat tuh kadang pahit tapi mudah-mudahan menyehatkan Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya saya persilakan Pak Putra, Ya, Bu baik Nurul. itulah tadi presenter kedua Bapak Adrianto. Persiapan untuk Ibu Nur Aziza. Silakan dicek apakah bisa